saya dianggap tidak tahu literasi atau hukum internasional tahun 1982 pasal 39 UNCLOS. Mas, pasalnya aja gua hafal, Mas. Jadi jangan bilang gua nggak tahu gitu ya. Nah, tapi apa sih yang nggak saya lawan? Printing money itu adalah saya melawan IMF, bener nggak? Dan UNCLOS adalah harus kita lawan karena itu kedaulatan kita. Lu daerah dilewatin, terus lu mau kasih gitu tanpa dia buang tai di tanah air, dia buang bensin, dia buang tokai, kita yang bersihin. Lo gila kali nggak minta pajak atau fee atau apa segala macam dan takut sama UNCLOS. Terus dibilang gua nggak tahu UNCLOS gitu yang tahun 82 gitu. Sahabat saya adalah Bu Siti Fadilah, dia melawan UNCLOS-nya WHO bahwa setiap vaksin atau mikroba atau yang kuman ataupun virus yang ketemu harus dikirim ke Amerika atau ke Jenewa, ke Genève. Dia lawan UNCLOS-nya WHO, di mana dia bisa memenangkan flu burung tanpa vaksin tapi pakai politik. Itu karena dia melawan UNCLOS. Jadi jangan menantang saya di UNCLOS. Lu gila, lu 18 tahun gue di dunia beginian, lu kata gue nggak tahu gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau win the argument karena saya lose the heart. Sekali lagi, kalau saya menang argumen, saya kalah hati. Saya kan mau menangnya menang di hati, bukan menang di pikiran gitu ya. Jadi saya tidak melawan. Yang saya lakukan adalah diam. Itu kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang membela dirinya sendiri. Kalau lu membawa kebohongan, lu harus fight. Karena gua begini. Tetapi saya diajarkan bahwa kalau Anda bawa kebenaran membela dirinya sendiri. Nggak usah dibela, jadi diam aja, bener nggak? Nah, suatu hari orang akan bilang, Bosman ini apa sih yang nggak dia lawan? Santara itu dia bangun melawan bursa, gitu ya. Terus sekarang dia bangun Dinaran, itu melawan Visa dan Mastercard, gitu, payment system yang berbasis backed by gold. Kemudian dia bangun lagi SWF, Sovereign Wealth Fund, yang dipromosikan. Itu melawan World Bank gitu ya. Terus UNCLOS, saya lawan, gila kali, gue nggak terima. Dan lu memenangkan argumen bahwa kita harus ngikutin UNCLOS internasional gitu. BUMN di Indonesia ini kalau sekarang nilai, kalau nggak salah sekarang kalau di audit, di revitalisasi nilainya di audit itu sekitar 8.000 triliun. Dan saya mohon maaf kalau 8.000 triliun itu kan kira-kira 70 billion dolar gitu, benar nggak? Dan angka itu sebenarnya nggak luar biasa karena GE, General Electric di Amerika, perusahaan-perusahaan di Wall Street atau Alibaba dan lain sebagainya, itu asetnya bisa 10 kali dari BUMN, dan tidak menteri loh yang menjadi pemimpinnya. Swasta biasa saja gitu, tidak harus menteri, tidak harus ada yang bukain pintu, tidak harus disapa, tidak harus dihormati gitu ya, karena strukturnya birokrasi sekali. Dan keuntungan GE, keuntungan dari Alibaba, keuntungan dari Amazon, keuntungan dari Microsoft dengan nilai yang sama dengan BUMN itu nilainya bisa 4-5 kali lebih besar dari BUMN. Jadi kesalahannya di sini bukan pada BUMN-nya, kesalahan di sini ada manajemennya. Karena itu saya sangat mengusulkan dari dulu adalah BUMN yang jangan dibawa kementerian, dibawa ke bisnis seperti biasa saja. Jadi tidak ada golden boy, tidak harus dimanja, tidak minta 150 triliun, tidak minta uang dari APBN, tidak minta uang dari pajak rakyat, kita dipecuti, kita dipajaki, baru bergerak sedikit kena pajak, sekarang online mau kena pajak gitu ya. Terus yang di atas cuma minta duit gitu ya. Saya merasa kita tidak diperhatikan. UKM ini UKM ya, sekali lagi buktinya kalau kita bergerak susah banget, tetapi kalau yang di atas tuh kalau minta duit kayaknya asik banget gitu ya. Dan kita tahu berikutnya itu tentang curhat sedikit tentang BUMN hanya untuk pernyataan-pernyataan kritis. Tapi begini, sahabat semua, saya cuma mau mengingatkan bahwa saya dididik dengan alat Jawa. Jadi saya mohon maaf kalau banyak sekali terminologi saya menggunakan istilah Jawa, terus pelajaran-pelajaran saya menggunakan pelajaran Jawa. Karena mungkin akar budaya saya memang Jawa, jadi sekedar mengingatkan aja. Jadi kalau di kampung saya dulu, mbah saya atau ayah saya yang bukan orang berkedudukan selalu mengingatkan kalau kamu berbuat baik jangan harap pujian karena wayai ngono gitu ya, ngerti ya? Kalau Anda berbuat baik jangan harap kok aku berbuat baik nggak dapat pujian gitu. Semua orang itu harus berbuat baik.
dan berbuat baik jangan harap pujian, karena wayai ngono, harusnya memang begitu. Tapi kalau berbuat buruk atau ada orang yang berbuat buruk, Anda harus kamplengi, diingatkan, dan selalu habis ngamplengi harus nyangoni. Ini harus diingat ya, jangan sekedar ngamplengi doang, kamu salah terus nggak nyangoni gitu ya. Anak kita salah misalnya, kamu salah nak, ini yang benar, jadi habis ngamplengi nyangoni gitu ya. Jangan kayak kritikus-kritikus di seberang sana gitu, apalagi hater-hater cuman mengkritik doang nggak kasih nyangoni. Jadi bosman penipu, udah sebatas itu gitu ya, nggak nyangoni. Yang bener tuh kamu nggak nipu gini gitu, nggak ada tuh. Itu terlihat makomnya memang bukan makom orang manusia normal gitu, makomnya memang di bawah. Jadi manusia normal itu kalau bener tidak harap pujian, karena wae ngono. Kalau salah kita terima kita terima dikamplengi atau kita ngamplengi, kewajiban kita. Tapi kita harus nyangoni atau memberikan nasihat atau solusinya. Jadi kalau kita ngamplengi pemerintah, BUMN ini begini loh, ngamplengi, tapi terus kita nyangoni. Cara nyangoninya lepas BUMN keluar dari perusahaan BUMN, BUMN keluar dari kementerian, sehingga BUMN menjadi perusahaan biasa seperti Temasek atau Kasana, sehingga dia adalah big corporation. Jadi lebih lincah, nggak pakai APBN, nggak harus diintervensi sama pemerintah atau pejabat atau koruptor-koruptor di gedung kura-kura. Saya juga heran kenapa DPR pusat itu gedungnya kura-kura ya, gerakannya jadi males gitu ya. Kemudian negara dalam keadaan berat, kita harus tolong sekali lagi, karena banyak sekali intrik-intrik ya, seperti ada sekelompok orang yang ingin menggantikan istilah Pancasila menjadi satu sila. Saya nggak ngerti kenapa Pancasila itu adalah darlingnya dunia. Pancasila itu hanya dimiliki bangsa besar. Bayangin, 5 hal besar Pancasila tuh gabungkan. Pancasila itu kalau dalam bahasa Inggris, kita Pancasila memang bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, sila pertama adalah believe in God. Percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan kekuatan Sang Maha Tunggal tadi. Kedua, humanity, kemanusiaan, ya kan? Humanity. Ketiga, nationality. Kita ini bukan globalis. Globalis tuh oportunis itu yang menyatakan bahwa dunia ini ada seperti ini. Enggak, kita nationality itu 3. Keempat adalah demokrasi, kita bermusyawarah. Demokrasi itu adalah akar bangsa kita. Kemudian kelima adalah social justice. Jadi kelima hal itu ada semua di Pancasila. Dan kalau itu dijalankan, semua bangsa ngeri. Amerika, Cina yang dibangga-banggakan sama beberapa pejabat di Indonesia ini ngeri kalau Pancasila itu dijalankan. Makanya untuk menggembosi bangsa Indonesia, 5 sila itu dibubarin aja jadi gotong royong gitu ya. Saya bilang ini gila, saya bilang kayak gitu. Dan sekali lagi, Pancasila sudah selesai. Darah saya langsung naik, tensi saya naik langsung. Saya harus minum beberapa obat untuk menenangkan diri. Obatnya sih sebenarnya zikir ya. Jadi saya sekedar mengingatkan sekali lagi sahabat semua, bahwa jangan pernah men-challenge bangsa ini dengan merubah Pancasila. Pancasila batang tubuh adalah pondasi kita, selesai. Jadi kita nggak usah bicara lagi. Apapun Anda bicara Pancasila, mau itu dibilang kebinekaan kayak apa segala macam, stop. Jangan bicara Pancasila. Pancasila udah selesai. Pancasila tinggal dipraktekkan. Sekali lagi saya ingatkan, dunia ini ngeri kalau Pancasila itu dipakai. Mulai dari sila pertama sampai sila terakhir, kalau dipakai secara rinci, nasionalismenya, kemanusiaannya, believe in God, percaya pada Allah, kemudian demokrasinya dan social justice, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia dipegang oleh Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang besar. Saya teriak-teriak begitu RUU Undang-Undang Minerba RUU menjadi Undang-Undang Minerba. Saya teriak-teriak, tapi nggak ada satupun sahabat saya yang mengerti kenapa saya teriak-teriak. Karena saking bernegaranya itu mungkin kurang terlalu dalam. Ya sudah, saya ngomong lewat video saya ngomong lewat IG ini. Jadi begini, kita menghasilkan nikel, yes. Dan nikel Indonesia itu punya hal yang luar biasa. Jadi kita tahu ada Li atau lithium. Lithium itu nggak ada tambangnya. Lithium itu adalah produk ikutan. Jadi sewaktu kita menjual nikel, yang dibeli cuma nikel, yang dibayar cuma nikelnya, lithiumnya menjadi produk ikutan yang tidak dibayar, saya teriak. Harusnya kan konten yang dibayar. Kemudian kita tahu bahwa nikel di Indonesia itu juga ada feronya atau disebut ferronikel. Tapi feronya, besinya nggak dibayar, Fe-nya. Jadi dibayar cuma Ni-nya doang, nikelnya doang.
Harusnya yang dibayar adalah kontennya, feronya, nikelnya, litiumnya. Tapi sekali lagi, karena mungkin sekali lagi bernegaranya masih kurang paham, masih nggak terlalu banyak mengerti tentang dunia tambang. Jadi begitu nikelnya diangkat, ya udah kita dapat untung dari pajak dari nikel. Dan pabrik di Konawe, pabrik di saya meragukan bahwa itu bisa memisahkan nikelnya dari fero atau memisahkan nikelnya dari litiumnya. Jadi sahabat semua, kita sudah buat kesalahan waktu Freeport. Ya mungkin ini senior-senior kita, bapak-bapak kita yang usianya sekarang udah 80-70 tahun buat kesalahan, yaitu Freeport yang dibayar cuma kopernya saja. Padahal koper konsentrat tadi kalau dimasukkan smelter ada goldnya, ada platinumnya, ada uraniumnya, dan itu kita tidak ada untungnya karena yang dibayar cuma koper konsentrat. Saya pikir udahlah, kegoblokan ini jangan diulang lagi. Sekarang nikelnya, feronya nggak dibayar, litiumnya nggak dibayar. Saya bukan anti pemerintah, saya cuman perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, saya cuma mau bunyi. Jadi ke depan feronya harus dibayar juga, litiumnya harus dibayar juga. Jadi waktu pabrik dibangun itu saya minta, itu kan pabrik nikel, apakah nikel doang yang dijual, dikirim? Enggak, litiumnya keangkut, nggak dibayar gitu ya. Jadi sekali lagi, itu adalah sovereign kita atau natural resources, aset kita yang kebuang. Itu padahal kalau saya berhentikan itu, tidak usah nambang, mendingan jadi SWF. Nah, saya harus menerangkan SWF ini. Sekali lagi ya, kita punya nikel. Nikel kita diaudit, nikel 1 Indonesia diaudit. Katakanlah nikel kita ternyata semuanya itu adalah 5 triliun dolar atau 5.000 billion. Ternyata gitu ya, ternyata 5.000 billion. Kita ambil 2.000 billion. 2.000 billion itu 10 kali APBN nasional. Lebih kali ya. 15 kali APBN nasional. Jadi kayak APBN Indonesia ini yang memeras pajak keringat rakyat ini, tanpa rakyat bayar pajak diambil semua. Berarti kita dapat duit 15 kali dari APBN. Bayangin ya, di forward. Tapi 20% cadangan nikel kita diterbitkan yang namanya sovereign wealth fund. Siapa yang beli? Gitu ya, siapa yang beli? Misalnya Singapura mungkin beli nggak? Mungkin. Singapura gimana belinya? Karena kan dia nggak punya natural resources. Negara Singapura tidak punya natural resources, sumber daya alam. Jadi dengan membeli sovereign wealth fund Indonesia, dia memiliki sovereign wealth fund juga. Sovereign wealth, bukan fund ya. Sovereign wealth, dia mempunyai kekayaan nasional. Jadi yang tadi, nikel tadi diambil sama dia. Kita mendapat uang dari Singapura tadi, di forward kita membangun. Jadi kalau bisa cadangan nasional kita nih jangan digali buat anak cucu kita. Karena kalau sekarang digali ya cuman untung dari jadi komoditi, bukan jadi aset. Sekali lagi ini nanti saya berikan, komoditi itu jadi dagang, jadi market. Tapi kalau menjadi aset itu nilainya jadi lebih besar. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu Singapura memiliki sovereign wealth tadi. Untuk apa Singapura? Untuk printing money Singapura dolarnya gitu ya. Oke, sebagai contoh lagi. Jadi bisa nggak SWF kita ini dibeli Bank Indonesia dengan printing money? Bisa. Jadi kita katakanlah perlu 11.000 triliun yang sekarang ada di tangannya pemimpin kita ini. Printing money aja di Bank Indonesia dengan SWF-nya tadi dibeli oleh Bank Indonesia, printing money aja. Jadi money-nya ada underlaying-nya. Kita bicara masih nikel ya. Sementara kita punya palladium, kita punya osmium, kita punya tantalum, kita punya platinum, kita punya uranium, kita punya segalanya. Mungkin ada 130 unsur di tabel periodik dulu yang kita waktu SMA diajarin, hari libur nanti kita rebus kubis Prancis HLI. Anda ingat ya pelajaran itu ya? Kalau lupa Anda pasti bukan anak IPA gitu ya. Jadi itu semua ada kali 130 unsur di Indonesia ini. Di tabel periodik itu ada, masing-masing diaudit. Itu adalah sovereign wealth kita. Itu adalah national resources, aset kita. Itu adalah harta yang sampai akhir zaman masih bisa kita kelola. Tapi sekali lagi kita harus punya grand plan. Uang yang tadi, yang 15 kali dari APBN tadi mau diapain gitu ya. Itu harus masuk sektor produktif.
Misalnya anak-anak mudanya sekarang, kita nggak mau pakai Google lagi, kita nggak mau pakai Amazon lagi, kita nggak mau pakai Facebook lagi, kita nggak mau pakai Twitter lagi, kita nggak mau pakai Instagram lagi. Kita buat Instagram Indonesia, kita buat Twitter Indonesia. Modal itu anak-anak putra bangsa itu, sehingga kita tidak bergantung pada alat-alat yang dari negara tersebut. Kita beli satelit, jadi terus kita bangun teknologi kita. Itu semua bisa dengan grand plan seperti begitu. Dalam 5 tahun kita lebih gede dari Dubai, kita lebih gede dari Cina, kita lebih gede dari Amerika. Inilah yang membuat saya kadang-kadang, ya Allah, ngapain sih ngutang lagi gitu ya? Ngapain sih lu nggak melihat aset? Diamond itu nggak jauh. Diamond itu ada di sekeliling kita gitu. Dan inilah yang sekedar kita mengingatkan bahwa dengan SWF, dengan Sovereign Wealth Fund, negara ini nggak berhutang, negara ini berdaulat, negara ini punya grand plan. Apa mentang-mentang sejak kita menggunakan Undang-Undang 2002 kita nggak punya GBHN, garis besar haluan negara kita nggak ada, sehingga kita nggak tahu mau kemana, cuma ngabisin anggaran. Nggak ngono ngelola negara. Kalau kayak gitu mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah gaul tinggi-tinggi. Semua orang jadi bisa. Nggak sesederhana itu mengelola negara, Cuk. Jadi sekali lagi, saya cuma mengingatkan bahwa ngelola negara tuh simple kalau kita sederhanakan. Tapi kalau kita serba takut IMF lah, takut obor Cina lah, takut Xi Jinping lah, takut Trump lah. Gila ya, yang ditakuti ya Allah satu, itu aja. Nanti di akhirat lu ditanya, itu aja ditakuti. Susahnya minta ampun. Aduh, kok banyak bener hidup ini ditakut-takut. Ada gerakan anti membangun kesadaran bernegara. Jadi saya dan beberapa dan sahabat semua yang mendengar, mengikuti, Anda adalah pahlawan membangun kesadaran berbangsa. Kita tahu 20 tahun terakhir kita lemah sekali berbangsa dan bernegara. Lemah, bukan salah. Tapi ke depan kita harus menjadi bangsa yang besar. Kita harus menjadi bangsa yang baru. Kita nggak boleh bergantung kepada bangsa lain selain bangsa kita sendiri. Jadi cintai bangsa kita sendiri, walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita. Dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan suatu hari mereka akan mengerti. Jadi karena saya atau kalian tidak membalas, saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ada gerakan yang anti kita ini menjadi sukses. Anti, ya. Jadi banyak sekali orang saat ini ingin Indonesia tidak berdaulat. Sahabat semua, saya tahu mereka takut UNCLOS. Bayangin ya, waktu kita menyatakan bahwa nanti kita akan bayar asuransi atau bayar pajak atau apapun namanya kepada kapal-kapal niaga atau kapal perang yang melewati perairan internasional yang ada di tengah-tengah Indonesia, yang dulu dikatakan perairan internasional, padahal kalau pakai zona eksekutif ZEE, zona eksekutif, saya lupa lah gitulah, itu terlalu provokasi nanti saya. Lalu ada UNCLOS. Saya bilang, Bapak Ibu, sahabat semua yang menyatakan ada UNCLOS yang lewat di Indonesia melalui peraturan internasional, maka saya katakan, sewaktu kita mengatakan printing money, kita itu melawan IMF. Kita dari pertama sudah mengatakan bahwa capek kerja sama IMF itu. Yuk, kita berani berdaulat dengan printing money. Caranya saya ajari. Sabar ya, saya ajari, pasti. Banyak kok tim-tim yang bisa mengajari tentang modern monetary theory. Dan ini semua tentang printing money. Jadi IMF aja kita lawan. Kenapa UNCLOS nggak kita lawan? Kita harus lawan bahwa kita mau berdaulat. Jadi bagi hasil, Jo, gitu ya intinya ya. Kamu lewat kan kamu dapat untung. Bagi hasil. Tainya kamu buang di Indonesia, minyaknya kamu buang di Indonesia, kotor itu laut Indonesia. Nelayan kami jadi kehilangan laut, potensi lautnya. Gara-gara lu lewatin semua dengan ribuan tonase kotoran yang dibuang. Bayar asuransinya. Mosok dibilang kita nggak tahu UNCLOS. Saya tahu UNCLOS. Saya baca UNCLOS. 18 tahun di dunia bidang yang sama tersebut, tahu hal-hal seperti itu. Tapi demi bahasa populis, jadi kita tidak usah membuat kata-kata yang menjadi detail, menjadi terlalu sains. Mas Busman ini kan lagi viral lagi nih, sejak pertama yang di videonya Mas Helmi Yahya itu udah viral, rame. Terus lebih rame lagi yang di Mas Deddy Kobuser. Nah itu lebih rame lagi. Cuman saya minta tanggapannya mengenai banyak yang komen nih di Twitter. Itu katanya
bosmanku ini kurang literasi masalah pajak Selat Malaka dan sebagainya. Padahal memang kalau kita lihat di podcastnya sama Mas Dedi itu kan sangat berbobot semua. Jadi emang idenya itu memang di luar nalar semua menurut saya loh ya. Saya dengerin podcastnya di Deddy Corbuzier tuh kayak gini ya, mungkin nggak ya dilakukan oleh Indonesia. Tapi Bosman mau bersuara seperti itu. Kalau saya lihat sih intinya kan nggak ada dari prinsip Bosman untuk ini bohong nggak, karena ketika di Helmi Yahya saya tahu kalau Mas Wowi ini adalah nasionalis sejati dan Mas Helmi aja sampai salut sama Mas Wowi. Jadi saya pasti Mas Wowi ini punya rahasia-rahasia yang kenapa dia bisa melontarkan ide seperti itu. Kenapa Mas Wowi itu bisa berpendapat seperti itu. Nah, saya sih butuh tanggapan lebih lanjut mengenai itu karena di situ kan nggak ada sesi tanya jawabnya di podcast. Jadi hanya satu arah. Jadi saya ketika mencatat juga lihat di Twitter, oh iya, yang benar siapa ya? Saya butuh tambahan literasi. Gitu aja sih. Oke, isinya daging semua ya. Iya, mantap pokoknya. Jos. Terus pertanyaannya butuh tanggapan doang nih. Butuh tanggapan aja deh mengenai itu kan di Twitter tuh banyak yang ngomong bosmanku ini kurang literasi. Aku sih mau peran di Twitter males juga, cuman lihat aja kayak gitu. Oke. Ya nggak apa-apa deh, ini pertanyaannya agak out of the box. Oh ya maaf. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin Mas Wowi mau menanggapi Mas. Jadi saya menyatakan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia adalah menggunakan choking point, di mana 4 selat utama di Indonesia itu yang dilalui oleh perairan internasional dipajaki seperti halnya di zaman Sriwijaya, Hang Tuah, Hang Nadim. Raja Prameswara dari Sriwijaya pernah melakukan itu, dan kalau saya menjadi number one person di Indonesia pasti saya akan lakukan itu, di mana sekarang nggak ada bijinya, saya bilang kayak gitu kan. Nah, terus saya dianggap tidak tahu literasi atau hukum internasional tahun 1982 pasal 39 UNCLOS. Mas, pasalnya aja gua hafal, Mas. Jadi jangan bilang gua nggak tahu gitu ya. Nah, tapi apa sih yang nggak saya lawan? Printing money itu adalah saya melawan IMF, bener nggak? Dan UNCLOS adalah harus kita lawan karena itu kedaulatan kita. Lu daerah dilewatin, terus lu mau kasih gitu tanpa dia buang tai di tanah air dia buang bensin, dia buang tokai, kita yang bersihin. Lo gila kali nggak minta pajak atau fee atau apa segala macam dan takut sama UNCLOS. Terus dibilang gua nggak tahu UNCLOS gitu yang tahun 82 gitu. Sahabat saya adalah Bu Siti Fadilah, dia melawan UNCLOS-nya WHO bahwa setiap vaksin atau mikroba atau yang kuman ataupun virus yang ketemu harus dikirim ke Amerika atau ke Jenewa, ke Genève. Dia lawan UNCLOS-nya WHO, di mana dia bisa memenangkan flu burung tanpa vaksin tapi pakai politik. Itu karena dia melawan UNCLOS. Jadi jangan menantang saya di UNCLOS. Lu gila, lu 18 tahun di dunia beginian, lu kata gue nggak tahu gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau win the argument karena saya lose the heart. Sekali lagi, kalau saya menang argumen, saya kalah hati. Saya kan mau menang di hati, bukan menang di pikiran gitu ya. Jadi saya tidak melawan. Yang saya lakukan adalah diam. Itu kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang membela dirinya sendiri. Kalau lu membawa kebohongan, lu harus fight. Karena gua begini. Tetapi saya diajarkan bahwa kalau Anda bawa kebenaran membela dirinya sendiri. Nggak usah dibela, jadi diam aja, bener nggak? Nah, suatu hari orang akan bilang, Bosman ini apa sih yang nggak dia lawan? Santara itu dia bangun melawan bursa, gitu ya. Terus sekarang dia bangun Dinaran, itu melawan Visa dan Mastercard, gitu, payment system yang berbasis backed by gold. Kemudian dia bangun lagi SWF, Sovereign Wealth Fund, yang dipromosikan. Itu melawan World Bank gitu ya. Terus UNCLOS, saya lawan, gila kali, gue nggak terima. Dan lu memenangkan argumen bahwa kita harus ngikutin UNCLOS internasional gitu. Ya pilih aja sekarang jadi presiden, jangan gue. Kalau gue mah gue lawan gitu ya. Nah, mudah-mudahan Mas Diki dapat gambaran betapa gilanya otak koslet saya ini. Jadi kalau itu terjadi demi NKRI garis lurus, gue hajar lah gitu. Mudah-mudahan kejawab Mas. Siap, mantap. Terima kasih Bosman.